Perkenalkan nama saya Lexi Putri, dipanggil Maya. Jadi di sini saya bertugas untuk wawancara itu satu pendamping. Pertanyaannya itu, bisakah Ibu jelaskan latar belakang pendidikan Ibu serta pengalaman bekerja sebagai pendamping pekerja sosial? Pendidikan terakhir saya itu saya kebetulan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terakhir lulus tahun 2003. Dan saya bekerja di sini sudah sekitar 9 tahun. Pengalaman bekerja sebagai pendamping pekerja Sebagai pendamping itu dari tahun 2014 saya. Terus mengapa memilih profesi menjadi pendamping pekerja sosial? Karena itu menarik menurut saya, pekerjaan yang menarik menurut saya. Jadi apa ya? Kan di sini kan istilahnya nih anak-anak jalanan dengan permasalahan mereka nih. Ini kebetulan panti kita kan panti pembinaan ya. Jadi mengubah sifat perilaku kita, memberi motivasi mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, terus kasih motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan di sini, memberi motivasi mereka untuk ikut keterampilan yang baik, yang benar untuk bekal mereka gitu. Itu merupakan suatu tantangan buat kita gitu kalau menurut saya ya. Jadi mengubah perilaku mereka itu, kalau mereka bisa berubah perilakunya, bisa bekerja di pekerjaan yang lebih baik, itu suatu kebanggaan sih menurut saya gitu. Karena bisa membantu anak-anak jalanan juga. Iya, itu. Terus berapa lama Ibu bekerja sebagai pendamping Peksos? Yang tadi udah dari 2014 sampai sekarang. Terus apakah selama ini tergabung dalam asosiasi pekerja sosial? Enggak. Terus apa keuntungan bergabung dalam asosiasi itu ya? Enggak dong, karena kena asosiasi. Terus bisakah Ibu jelaskan kode etik apa saja yang Ibu lakukan di sini? Kode etiknya, kode etik kita itu ya tidak tidak mengumbar ini mereka ya. Jadi kalau permasalahan mereka itu ya cukup kita Peksos dan dia yang tahu gitu, jangan sampai ke sana terus menyimpan rahasia ya, individualisme ya, menganggap saya lupa sih itu ada berapa item kan itu sebenarnya yang harus kita pegang tuh, menjaga etika kita, terus menjaga kerahasiaan mereka kan. Apalagi ya lupa saya Mbak. Ya, Ibu tahu aja ya. Itu tidak membeda-bedakan ya, menganggap ya individualis itu ya, menganggap mereka itu satu dengan yang lain itu unik, beda, tidak membeda-bedakan, melakukan sama. Kayaknya itu deh, ada banyak itu sebenarnya saya yang Ibu ingat aja. Ya, selanjutnya pada tataran mana pekerja sosial yang Ibu tangani? Apa? Pada takaran mana pekerja sosial yang ditangani? Mikro, mezo, atau makro? Oh, kalau kita ini kan kebetulan pendamping ya, bukan? Oh iya, pendamping. Pendamping sosial, bukan pekerja sosial. Jadi kalau kita kan mendampingi mereka dalam hal ADL-nya, terus mengikuti kegiatannya. Jadi ketika anak ini bermasalah atau apa, kita akan koordinasi sama Peksosnya. Biasanya seperti itu. Tapi ini tuh masuk ke mikro, yang klien yang ditangani itu masuk ke mikro, mezo, atau makro? Ikutnya gitu. Kayaknya yang nggak nyampe makro, nggak nyampe yang besar, kayaknya ya masih taraf biasa. Mezo ya berarti. Terus siapa saja klien yang pernah ditangani, terus apa saja permasalahannya yang dihadapi klien? Nah, itu kayaknya Peksos deh Mbak, pokoknya soalnya kita kan banyak ya, kita ini banyak. Itu kalau kita ini kan pendamping sosial itu hanya mendampingi ya, ketika ada permasalahan dengan warga binaan itu kita akan koordinasi dengan Peksos, koordinator Peksos, Satpel, itu kita pasti koordinasi semua. Makanya di sini kan sering ada kegiatan CC itu. Tapi Ibu tahu nggak kayak saya hanya sampai batas melaporkan kayaknya. Yang permasalahan yang dihadapi klien di sini gitu apa aja? Nggak mandi paling begitu ya, nggak ikut kegiatan. Kalau kita kan tapi untuk sebenarnya sih banyak yang kayak itu. Kalau hal-hal kayak
mereka melakukan pelanggaran gitu masih pelanggaran yang tahap di asrama. Biasanya kita koordinasi nih, pendamping peksos sama koordinator asrama tuh, kita ini si A begini nih Pak nih males gini nanti kita selesaikan di situ gitu kan, kita cari solusi di situ. Tapi untuk yang taraf yang lebih berat kita lapor ke koordinator peksos, terus ke satu pembinaan. Nah nanti akan ada CC gitu. Itu biasanya kalau kami di sini kan di lembaga begitu. Berarti cuma sebagai pendamping ya? Iya, kita pendamping. Dalam menjalankan pekerjaan Ibu, nilai-nilai apa yang diterapkan selama ini? Ke anak-anak? Iya, di klien gitu, ke anak-anak. Nilai apa ya? Yang menjaga etika, menjaga adab mereka. Terus ya tahu apa sih? Agama tuh disiplin. Udah sekitar itu. Baik. Terus etika apa saja yang harus dijaga atau ditegakkan dalam menjalankan tugas Ibu sebagai pendamping? Kenapa? Etika apa saja? Iya, etika apa saja harus dijaga Etika gitu. dalam menjalankan tugas Ibu sebagai pendamping peksos? Ya, kita bersikap terbuka aja sama mereka ya. Kita sebagai pendamping itu sebenarnya kan kayak anak-anak itu ya, masalah kita mereka kalau ini mendengar kita mendengarin mereka ketika ini, tapi kita juga harus menjaga nih bagaimana kita ngajarin mereka ini nih gimana nih bagaimana kamu bersikap ke pendamping, bagaimana kamu bersikap ke teman kamu, ke petugas yang lain, itu kan kita ajarin gitu ya. Terus kalau saya ngajarinnya gitu ya. Terus kalau apa Mbak tadi pertanyaan Mbak? Etika. Ya etika kita selayaknya kita seorang petugas sih Mbak. Berarti Sebagai mengganti orang tua mereka, sebagai teman mereka, sebagai sahabat mereka. kayak teman cerita gitu ya. Baik. Iya, tapi kita kan perempuan ya. Jadi tapi mereka juga tahu batasannya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat menjalin hubungan dengan klien atau dengan Hal-hal apa saja? Hal apa saja yang harus diperhatikan saat menjalin hubungan dengan klien atau dengan anak-anak yang di sini? Cara bicara. Hah? Cara bicara itu harus ini. Cara bicara. Terus apa lagi? Terus sikap mereka. Jadi kita menjaga, ya itulah batasan itu ya. Kok jauh. Saya bingung. Berarti batasan yang harus Gue semuanya. diperhatikan ya? Kayaknya patokan kita nih Mbak. Oh, ini ada patokannya. Kan nih, kita sebagai pendamping itu tentang ADL dia kan, tentang ADL dia, activity daily living dia kan, tugas kita tuh terus tentang asramanya, tentang terus kebiasaan dia bersikap di asrama tuh yang tadi apa Mbak, tugas kita pendamping tuh ya. Pendamping. Terus kulihat dari emosi dia, terus cara etika dia komunikasi, terus memberikan motivasi, terus tentang keagamaan dia mengingatkan ya untuk sholat, kedisiplinan dia, terus mengarahkan dia untuk rajin ikut praktek keterampilan. Itu tugasnya yang tadi itu Mbak buat tambahan tadi. Selanjutnya, menurut Ibu apa ada hambatan dalam berhadapan dengan anak-anak di sini? Hambatannya apa? Hambatan saya Ya, klien. ya itu anak-anak itu kadang kalau tentang latar belakang dia ya, kadang mereka nggak jujur. Jadi ketika makanya kalau peksos itu Mbak itu kan dia asesmennya berulang-ulang tuh itu untuk mencari kebenarannya. Iya, itu jadi kadang jadi kendala kita di sini. Jadi itu yang perlu pertolongan yang pas buat dia itu yang bentuknya seperti apa gitu kalau dia gitu kan. Kadang makanya kita kadang kita perhatiin anak-anak itu si A gini-gini nih, makanya kan kadang kalau ada sama pes si A gini-gini, tapi dia di assessment begini nih Bu nih gitu kan. Kita ini lagi. Berarti hambatannya tuh nggak jujur. Kadang anak-anak itu menutupi dari dia. Ada lagi nggak Bu? Kayak
apa ya, kadang mereka itu oh udah gitu aja sih. Nggak jujur. Kadang kalau itu bukan hambatan kayaknya ya, kadang anak-anak ini kan karena mereka di jalanan Pak ya, kayaknya mereka itu emang butuh perhatian ya, kadang mereka tuh sengajain gitu ya, udah ini nggak ngedenger suara aja nih kadang-kadang kan ya, mereka lamain gitu ya, perhatian nih. Tapi itu bukan hambatan sih sebenarnya, ya emang itu yang harus kita Pribadinya ya. Selanjutnya, dilema apa saja yang pernah dihadapi terkait relasi dengan memang di sini, anak-anak di sini, terkait relasi ibu dengan anak-anak di sini gimana? apa ya, nggak ada dilema sih. Aman-aman aja berarti ya? Insya Allah aman. Selama bagaimana cara kita menghadapi mereka sih sebenarnya. Jadi pendekatan kita ke mereka aja. Mereka juga sebenarnya sih kooperatif ya. Iya. Itu sebenarnya. Jadi ya Insya Allah nggak ada. Insya Allah aman-aman aja. Selanjutnya, bagaimana terkait relasi ibu dengan kolega? Kolega apa tuh? Kolega sesama pendamping. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik. Ya itu saling berkoordinasi karena kan di asrama itu kan kita ada koordinator asrama, ada peksos, ada pendamping. Nah terus kan nanti kayak Bu Yunur nih asrama, megang 3 asrama. Jadi kalau ada apa-apa itu kita saling berkomunikasi gitu. Jadi ya baik sih, sangat baik ya. Komunikasi ada lah untuk memecahkan permasalahan anak ini, kita adalah ininya koordinasinya gitu baik. Selanjutnya, terkait relasi dengan lembaga atau institusi tempat ibu bekerja. Alhamdulillah baik. Baik, tidak ada apa-apa ya, aman-aman aja. Alhamdulillah aman. Mereka mendukung lah. Selanjutnya, menurut ibu, ada nggak hal-hal apa saja terkait etika yang paling berat dilaksanakan sebagai pendamping peksos? Yang apanya? Menurut ibu, hal-hal apa saja terkait etika yang paling berat dilaksanakan sebagai pendamping peksos? Mengapa? Jelasin aja. Nggak ada. Nggak ada. Nggak sih. Berarti nggak ada kayak hal-hal yang terkait etika apa sih yang paling berat yang harus dilaksanakan sebagai pendamping gitu? Ya kan. Kayak kita harus apa gitu etikanya? Yang paling berat ya semuanya kan sebenarnya kan kalau dimanapun kita bekerja kita harus tahu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku ya Mbak ya. Selama itu kita kerjakan, kita laksanakan, kayaknya nggak ada yang berat Mbak. Mana-mana aja berarti sama Iya. ibu bekerja di sini. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Ya kalau prinsip saya gitu ya. Jadi bagi ketika kita misalnya kita kerja sama di TK, ya kan beda cara kita menghadapi sama anak-anak bermasalah seperti ini. Itu jadi kita harus paham. Harus paham ya. Nah, kita paham bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku di tempat kerja kita, dunia kerja Terus kita, harus paham pasti juga insya Allah. dengan karakter mereka masing-masing. Iya. Selanjutnya, hambatan dan tantangan apa saja yang dialami saat menjalankan nilai dan etika? Hambatan dan tantangan apa saja yang dialami saat menjalankan nilai dan etika sebagai pendamping? Apa sih Mbak? Insya Allah nggak ada Mbak. Nggak ada hambatan. Nggak ada insya Allah. Aman-aman aja sejauh ini ya. Makanya bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku itu aja intinya. Oh iya. Selanjutnya, saran dan masukan pribadi kepada mahasiswa kesejahteraan sosial terkait nilai dan etika yang harus dijaga dalam menjalankan pekerjaan sosial. Saran dan masukan pribadi kepada mahasiswa. Saran ibu buat aku. Saran dan masukan pribadi kepada mahasiswa Peksos terkait nilai dan etika yang harus dijaga dalam menjalankan pekerjaan sosial. Dalam menjalankan pekerjaan sosial. Saran ibu buat Kamu. Iya. Saran saya. Jadi apa ya? Saya juga nggak bisa. Kalau mungkin sarannya mungkin ciptakan dunia hubungannya baik, ciptakan relasi yang baik. Tapi dengan batas-batasan sesuai dengan norma. Dengan etika dan nilai. Dengan norma karena kita hidup dimanapun kita hidup itu kan ada normanya, ada aturannya. Jadi
kita tetap harus bisa, ketika kamu nanti menjadi seorang peksos, ya kamu harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan klien kamu. Jadi norma itu harus tetap ada. Ya, dengan menjaga kerahasiaannya ya Bu. Ya, norma itu aja sih. Bersikap terbuka lah. Ya jadi hubungan terbaik itu ya bersikap terbuka. Terus apa ya? Jadilah orang yang bermanfaat. Itu aja Bu. Apa itu aja deh. Makasih Bu. Saya kalau kasih masukan saya bingung. Makasih ya Bu. Iya, ya sama-sama.